Harusnya perjalanan ke Semeru adalah salah satu petualangan terbaik yang pernah gue lakukan. Ya setidaknya yang paling berkesan lah. Tapi sayang gue kehilangan dokumentasi aslinya. Yang tersisa ya cuma video-video ini dengan resolusi yang rendah. Suara bel dari stasiun Senen serupa nada panggil untuk menjenguk semesta. Dalam iringan deru kereta, kaki kami tekun membuat cerita. Serunya perjalanan ini udah dimulai dari ketika kita naik kereta dari Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Perjalanan sangat seru waktu itu. Dan perjalanan di kereta adalah bagian menarik yang gak terpisahkan dari petualangan ini. Dentum rel dan roda-roda besi jadi terasa mengalun indah di telinga. Pun setelah beberapa jam, wajah mereka yang gue kenal menunduk beristirahat, tapi entah kenapa gue selalu merasa ada jiwa hidup yang menggeliat dan gagal membuncah. Bingkai jendela jadi serupa lukisan yang membawa diri melayang bersama warna-warni jutaan padi yang membuka hati terjaga sendiri. Diam dalam sembunyi, tenang dalam sendiri. Dari bingkai jendela kereta, lu udah bisa ngeliat pemandangan berbeda. Jadi serupa nonton televisi. Dari mulai gelap yang dihiasi dengan lampu-lampu, sampai pagi-pagi disuguhkan dengan bentang sawah hijau menguning yang luar biasa luas banget. Dan dalam setengah hari perjalanan, tiba juga kami di timur Jawa. Meluruskan tubuh sejenak, sebagai bekal tenaga di hari besok yang akan mulai berkeringat. Setelah kami tiba di base camp, udara kaki gunung udah terasa banget. Kami naik jeep menuju titik awal pendakian. Bagian menarik lainnya dari pendakian ini adalah ya naik jeep ini. Lo bakalan gak kebayang sama supirnya yang tiap hari lewat sini. Jalanannya tuh berkelok-kelok, tapi seru banget. Kita ketawa-tawa saat itu. Gue gak ngerti entah apa yang dipikirkan si pengemudi sampai berani-beraninya ngebut di antara jurang-jurang. Pokoknya bagian ini adalah salah satu bagian yang paling berkesan. Liku jalannya penuh kelok dan mengocok lambung. Adrenalin yang ditantang dan menikmati tiap guncangannya adalah sisa pilihan. Tubuh terasa diayun ke kiri dan ke kanan. Pegangan jadi semakin dikencangkan. Doa dalam hati semakin dikeraskan. Berharap jangan sampai gue celaka aja, bahkan sebelum tiba di gerbang pendakiannya. Perjalanan awal kami langsung membuncah hati lagi. Jika gue hitung, ada sekitar 1-2 jam durasi perjalanan kami di atas jeep. Sepanjang perjalanan, lu akan disuguhkan pemandangan hutan Jawa Timur yang sangat rimbun. Lu juga bisa melihat pelataran Gunung Bromo dengan bukit Teletabisnya yang begitu hijau. Saat itu begitu hijau ya, nggak tahu sekarang. Dan yang awalnya ceria sampai lelah, laju jeep yang kami tumpangi ini tetap nggak kunjung pelan. Buat kalian yang punya jantung lemah, siapkan diri aja dengan minum obat anti mabok, karena perjalanannya emang nggak sebentar, John. Bahkan gua rasa lu bisa makan atau minum atau bahkan tidur dulu di dalam jeep. Asal lu bisa tidur aja dengan kondisi yang kayak gitu. Yang ada lu bangun-bangun udah muntah-muntah.
Ranupane adalah titik awal pendakian. Kami melangkah bersama ratusan manusia yang entah dengan cerita apa yang mereka bawa. Nah, pendakian awal kita udah dimulai, semua masih semangat. Kalau menurut gua, perjalanan dari Ranupane sampai ke Ranukumbolo dengan melewati berbagai macam pos, trek yang lu lewatin itu nggak terlalu sulit sih. Semuanya cenderung standar-standar aja. Tapi ya memang lu butuh kondisi yang fit juga tetap ya. Karena bagaimanapun juga lu dituntut untuk punya fisik yang baik. Wajah-wajah ceria masih pada nampak tuh. Apalagi ketika dari kejauhan danau Ranukumbolo udah muncul. Udah kelihatan seolah-olah sudah dekat gitu. Yang ternyata salah. Kita butuh berjalan sekitar 45 menit lagi untuk benar-benar tiba di Ranukumbolo. Ketika kami tiba, Ranukumbolo masih sepi, jadi cuma ada beberapa tenda. Tapi nggak berapa lama setelah itu, sekitar 1-2 jam, ketika sudah mulai sore, tenda-tenda mulai berdiri dan bisa dibilang hampir ratusan orang membuka tenda di tempat itu. Jadi keadaannya lebih kayak di pasar daripada di gunung. Atau mungkin seperti di bumi perkemahan Cibubur kali ya. Tapi danau ini memang keren banget sih, dan indah banget. Dan semua gue akan ceritain di episode kedua ya.